Begitu dia menebak kulit ini berasal dari hewan apa, raja akan menikahkan putri dengan dia. Pria itu memperhatikan dengan seksama. Dia meraba-raba kulit dengan tangannya. Setelah mencabut satu helai rambut dari atasnya, pria itu sudah punya jawaban di dalam hatinya. Ini adalah kulit babi betina. Raja menjawab bahwa bukan. Seorang pria lain mengeluarkan kaca pembesar, memperhatikan kulit dengan seksama, lalu mengatakan bahwa itu kulit dewa pohon. Jelas sekali dia salah menebak lagi. Putri segera merasa lega, karena dia tidak menyukai pria itu. Kemudian seorang pria tampan maju. Putri segera tersenyum. Dia sangat puas dengan pria itu. Namun setelah pria itu mengamati kulit, dia tetap salah menebak. Putri sangat kecewa. Jika terus salah, dia tidak akan bisa menikah. Pada saat itu juga, seorang barbar membuka jalan dan masuk. Barbar itu mencium kulit, dan mengatakan bahwa itu kulit kutu. Raja menunjukkan ekspresi tidak percaya. Orang barbar ini benar-benar menebak dengan benar. Tapi dari mana kutu sebesar ini berasal? Beberapa bulan yang lalu, Putri memainkan musik untuk semua orang di istana. Raja tidak melakukan apa-apa di tempatnya. Kutu muncul di tangannya. Kutu melompat-lompat di telapak tangannya. Sangat patuh pada kata-kata raja. Raja bahkan tidak lagi peduli dengan pertunjukan putrinya. Dia segera pergi dari sana. Raja pergi ke ruang kerjanya, menusuk jari dengan ujung pena, lalu mengeluarkan kaca pembesar, mengamati kutu menghisap darahnya sendiri. Setelah kutu makan dan minum cukup, menempatkannya di dalam kotak besar. Selama beberapa hari berikutnya, Raja melakukan penelitian setiap hari. Bagaimana memberikan kutu lingkungan hidup yang lebih baik. Bahkan urusan negara pun tidak lagi diperhatikan. Dan kutu cepat tumbuh menjadi sebesar ujung jari. Raja ini memiliki kutu sebesar ibu jari. Kutu itu menarik kereta kecil untuk menghibur Raja. Setiap hari Raja memberi daging sapi berdarah padanya. Kutu itu semakin besar seiring berjalannya waktu. Cepat tumbuh menjadi sebesar anjing kecil. Raja melihatnya seperti anak kandungnya sendiri. Dia membelainya dengan lembut. Hari demi hari berlalu. Pada malam itu, tabib istana dipanggil oleh Raja. Raja segera menarik tabib istana ke kamar tidur. Tabib istana segera bertanya apa yang membuat Raja tidak nyaman. Raja berkata bahwa bukan dirinya yang tidak nyaman. Tabib istana dengan tidak percaya melihat ke depan. Dengan didorong oleh Raja, tabib istana segera mendekat untuk memeriksa. Namun belum sempat diobati, kutu itu berhenti bernapas. Raja menangis sambil memeluk kutu itu, karena dia telah membesarkan kutu itu sejak kecil. Pada saat itu juga, Raja memiliki ide yang muncul dalam pikirannya. Karena hanya beberapa hari yang lalu, Raja bertanya kepada putri tentang tipe suami yang diinginkannya. Maka sang putri dengan malu-malu menjawab, bahwa dia menginginkan yang kuat dan tampan. Raja menepuk dadanya dan berkata dia akan menanggungnya. Kemudian sang raja menemui sang putri, dan mengatakan bahwa dia sudah punya cara untuk membantu memilih suami untuknya. Ternyata Raja mengupas kulit kutu, dan meminta rakyat kerajaan menebak kulit binatang apa itu. Siapapun yang bisa menebaknya, maka dia bisa membawa pulang sang putri. Ada yang menyentuh kulit itu, ada yang mengamati dengan kaca pembesar, namun tidak ada yang bisa menebaknya. Saat itu, seorang barbar masuk. Penjaga menghalangi dia. Raja ingin menunjukkan keadilan, dan biarkan dia ikut serta. Tidak disangka, barbar itu mencium, dan langsung menebak itu kulit kutu. Sang putri sungguh tidak ingin menikahi barbar itu. Dia pergi meninggalkan tempat ini sambil mengangkat roknya. Putri naik ke atap ingin melompat, namun Raja menasihatinya. Sebagai seorang raja, harus memegang janji. Putri pun akhirnya menerima kenyataan. Dengan begitu, putri dibawa pergi oleh orang barbar. Raja menikahkan putrinya dengan orang barbar. Orang barbar membawanya melintasi hutan, kemudian membawanya naik ke tebing curam. Akhirnya sampai di rumah orang barbar. Putri terkejut melihat tulang yang berserakan di tanah. Orang barbar tidak akan memperlakukan putri dengan lembut. Langsung menariknya masuk. Ketika lapar, dia merobek daging mentah untuk diberikan kepada putri. Hari demi hari berlalu. Rok putri juga menjadi lusuh dan tidak terawat. Orang barbar pergi berburu di siang hari. Malamnya, dia menarik putri masuk ke dalam kamar untuk bermain. Suatu hari, saat putri sendirian di rumah, dia mendengar suara gemuruh dari tebing. Ternyata ada seorang wanita datang dari seberang tebing. Putri segera meminta pertolongannya, mengatakan bahwa dia ditawan oleh orang barbar. Wanita itu berjanji akan datang menyelamatkannya besok. Keesokan harinya, putri memanfaatkan saat orang barbar sedang memotong daging di gua. Dia diam-diam mendekati tebing. Ternyata keluarga wanita itu adalah pemain sirkus. Anak laki-lakinya datang ke sini untuk menyelamatkannya. Terlihat anak laki-laki itu menggendong putri di atas bahunya. Lalu dengan cara berjalan di atas kawat baja, mereka berjalan ke sisi lain. Pada saat itu, orang barbar mencium aroma orang asing. Saat putri hampir mencapai sisi lain, orang barbar mengejar mereka sepanjang tali. Untungnya, pada saat krusial, manusia memotong talinya.
Orang barbar jatuh dari tebing. Saat keluarga itu mengantarkan putri pulang, orang barbar tiba-tiba masuk ke kereta kuda. Dia membunuh ayah dan kakak di atas kereta. Adik laki-laki membawa ibu dan putri melarikan diri. Namun dia tetap dikejar dan dibunuh oleh orang-orangan. Sang putri ketakutan dan melarikan diri sendirian. Namun sang putri tetap dikejar oleh orang-orangan. Orang-orangan sedang bersiap untuk menyakitinya. Sang putri memohon agar dia memaafkannya. Dia akan menjalani hidup bersamanya dengan baik di masa depan. Saat orang-orangan bersiap untuk menggendong sang putri, dia memotong leher orang-orangan itu dengan sekali tebas. Kemudian sang putri kembali ke istana. Raja melihat penampilan sedih sang putri. Dia merasa sangat bersalah. Maka dia mewariskan tahta kepada sang putri. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan kita harus dicari sendiri.